pagi. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Waikanan. Saya Putri Maria dari SMA Negeri 2 Kue Perumda berperan sebagai supervisor. Saya Herlina bertugas di TK Purna ST3 Sukaagung berperan sebagai coach. Dan saya Maria Indri Puspitasari dari UPTS Negeri 1 Sukabumi berperan sebagai coach. Ini kami akan melaksanakan ilustrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oh iya, hari ini Bu Herlina ada proses coaching ya sama Bu Indri. Iya, hari ini pagi ini. Di sini saya mau memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan digunakan. Kemudian saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Bu Indri. Apakah Bu Herlina sudah siap untuk coaching hari ini? Siap Bu Putri. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah menjelaskan rubrik penilaian. Kemudian yang kedua nanti akan ada sesi pasca observasi umpan balik sekarang, yaitu rubrik penilaiannya. Yang pertama yang akan saya nilai adalah apakah Bu Herlina nanti sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur pintar. Ya, seperti kita ketahui, alur pintar ini terdiri dari yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Kemudian selanjutnya yang akan saya amati adalah apakah percakapan coaching nanti sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu sendiri adalah membentuk kemitraan antara coach dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan dengan rasa. Jadi nanti akan dilakukan penilaian. Kemudian di sini rasa itu R-nya ada respect, kemudian as, kemudian summarize dan appreciate. Jadi nanti itu akan mendengarkan dengan rasa. Nah, apakah sudah jelas untuk rubrik penilaiannya? Sudah jelas. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya, ini kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan apa ya? Kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian dari ketiganya ini yang akan dikembangkan secara spesifik apa Bu? Mendengarkan dengan aktif. Jadi dengan mendengarkan dengan aktif saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian itu akan berfokus pada ini ya, dua kompetensi ya. Jadi ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan kedua-duanya. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan? Yang pertama saya mampu menyimak dan mendengarkan gitu ya. Jadi daripada saya berbicara mungkin saya akan lebih banyak dengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Jadi dari yang keduanya saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan dari hasil saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak. Baik Bu, ya kegiatan observasi kita kali ini dilakukan Bu Herlina melakukan sesi coaching bersama
saya akan mengamati, kemudian nanti di akhir coaching saya akan memberikan sesi pasca observasi. Saya akan memberikan umpan balik atau hal-hal yang sudah atau belum dilaksanakan saat sesi coaching. Baik, silakan nanti bersama Bu. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Bu Apa Herna. kabar nih? Tuhan sehat. Bu Herna sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, sehat. Ini untuk pertemuan kita kali ini kira-kira ada yang mau disampaikan? Bu ya, ini loh Bu Herna. Saya itu kan mengajar di kelas 1. Ya. Mengajar di kelas 1, saya ini kan punya 2 murid yang belum bisa membaca. Yang belum bisa membaca sama dia itu masih sering kebolak-balik tentang huruf D sama B itu. Nah itu saya kesulitan dengan anak itu. Jadi Bu Indri punya masalah bahwa ada 2 anak muridnya yang memang belum bisa untuk membaca. Kira-kira Bu Indri nggak apa permasalahannya apa berdua itu belum bisa membaca seperti itu. Kemarin itu sebelum kita masuk ke jauh ya kita waktu awal-awal kita masuk satu itu kan kita melakukan asesmen ya. Dia diberikan apa ya, seperti sebuah tugas untuk mengetahui apakah dia itu sudah bisa menulis namanya atau belum. Nah ternyata ada anak yang hanya bisa menulis nama panggilan saja, selengkapnya untuk nama dia yang lengkap itu belum. Nah itu kan jadi apa ya, penemuan saya gitu loh, bahwa ada anak yang memang belum paham gitu. Oke. Kira-kira menurut Bu Indri langkah apa yang bisa Bu Indri ambil untuk mengatasi masalah Bu Indri dari kedua murid Bu Indri? Saya ini kan mengajar di kelas 1 itu kan baru ya. Saya baru mengajar di kelas 1 itu 2 tahun ini. Nah kemarin saya itu kan ngobrol-ngobrol ini dengan guru kelas 3. Saya itu ingin belajar dari beliau itu kan, trik-triknya apa saja gitu kan yang bisa dilakukan untuk mensukseskan kegiatan belajar yang akan saya lakukan, yaitu untuk anak ini supaya bisa membaca itu seperti apa kan, seperti itu. Kemarin saya memang sudah ini bertanya sama beliau. Nah dari percakapan Bu Indri dengan guru kelas 3 ya, Bu Indri sudah menemukan belum solusinya? Kira-kira langkah apa yang akan Bu Indri lakukan? Kemudian Bu Indri harus bekerja sama dengan siapa? Seperti itu. Ada Bu, kemarin kan setelah kami cerita-cerita itu beliau itu kan menyarankan pemakaian kata huruf itu untuk anak yang belum yang memang belum secara detail lah Bu, itu pakai pemakaian kata huruf. Kemudian berkolaborasi juga dengan murid sehingga yang jelas ya Bu ya, untuk membantulah pembelajaran di rumah, karena kan kita di sekolah ini cuma sebentar, yang waktu lebih banyak itu kan di rumah. Itu yang kemarin solusi yang diberikan dari guru kelas 3 yang kemarin saya ajak berbincang. Jadi Bu Indri akan melakukan pembelajaran dengan membaca huruf seperti itu ya, dengan kolaborasi sama orang tua. Kira-kira kapan rencana Bu Indri akan dilaksanakan? Ya, rencana yang akan saya laksanakan itu kan sesegera mungkin ya Bu ya, karena kan kita juga ingin ini berpisah. Nah, juga berencana kalau nanti waktu pulang anak yang 2 ini mau saya berikan jam tambahan gitu kan, tapi saya pun juga harus berbicara dulu dengan wali murid. Saya harus menyampaikan kenapa anak ini pulangnya paling terlambat ya. Nanti saya beri jam tambahan untuk belajar kartu huruf lagi, belajar adat lagi, nanti pelan-pelan sambil membaca. Seperti itu Bu, kira-kira yang saya rencanakan. Kira-kira rencana itu akan dilakukan kapan? Secepatnya saya ingin laksanakan ya,
kolaborasi atau penyampaian ke orang tua juga secepatnya. Ya, secepatnya. Ya, udah bagus sih dari percakapan kita tadi ya Bu Indri. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Indri yaitu tentang permasalahan anak murid Bu Indri yang belum bisa membaca. Sebenarnya di sini Bu Indri sudah menemukan solusinya. Jadi yang pertama Bu Indri akan memberi jam tambahan ke siswa yang memang belum bisa membaca, kemudian kolaborasi dengan orang tua saat mereka di rumah. Kita menginginkan mereka di belajar dengan orang tuanya, kan seperti itu Ya. Nah, jadi apa yang kita bicarakan ini sebenarnya Bu Indri udah punya solusi. Iya Bu ya. Saya juga berharapnya kalau di rumah itu waktu dengan orang tua tuh lebih intens kan. Jadi belajar di rumah tuh bisa lebih fokus gitu loh Bu. Jadi setelah kita berbincang, apa yang Bu Indri rasakan? Iya Bu, saya merasa lega ya Bu ya. Saya berterima kasih sama Bu Herlina karena kan kemarin sampai sekarang ini kan hanya satu orang yang saya ajak berbicara, tapi saya belum menemukan solusi yang tepat. Nah, setelah kita bertemu, kita bercerita seperti ini, saya merasa lega, saya merasa senang karena saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya. Gitu. Terima kasih Bu Indri atas kesempatannya kali ini ya. Mungkin pertemuan kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Saya tunggu hasil dari yang udah Bu Indri lakukan nanti kan, kita bertemu nanti Bu Indri bisa kasih waktunya kan itu secepatnya ya. Jadi nanti Bu Indri bisa lah WA saya lagi untuk hasil kedepannya kan. Ya, boleh Bu, nanti saya sampaikan secara berkala lah. Oke, baiklah Bu Indri, selamat siang. Terima kasih Bu Rina, selamat siang. Sesi coaching bersama Bu Indri sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat, gimana perasaannya setelah sesi coaching dengan Bu Indri? Perasaannya yang saya rasakan, alhamdulillah saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua masalah-masalah yang dihadapi Koci bisa tersampaikan. Oke, baik. Pada saat coaching nih, tadi kan sudah melakukan coaching nih. Indikator ketercapaian dari pengembangan Ibu yang Ibu harapkan tadi, pada kompetensi coaching yang Ibu kira-kira tadi kita sudah omongkan di praobservasi, apa nih yang sudah dilaksanakan tadi? Iya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi ya, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach saya, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Oke, berarti tadi sudah ya, berarti sudah fokus, sudah kehadiran penuhnya sudah, mendengarkan aktif sudah, kemudian alur ceritanya juga sudah. Nah, nih tujuan dari pengembangan Ibu yang Ibu harapkan tadi, apakah menurut Ibu tadi sudah semuanya atau ada yang perlu diperbaiki? Ya sudah Bu menurut saya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan beberapa catatan nih yang saya peroleh dari hasil saya mengamati Bu Herlina bersama Bu Indri. Berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Herlina sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi. Jadi Bu Herlina mengembangkan coaching itu bercerita banyak. Jadi itu adalah di saat Bu Herlina melakukan identifikasi. Kemudian kedua, Bu Herlina tadi juga memandu lah atau mengembangkan Bu Indri untuk merencanakan aksi-aksinya yang bisa dilakukan. Jadi rencana aksinya tadi sudah dapat gitu kan. Kemudian juga sudah Bu Indri tadi sudah
menyatakan bahwa ada komitmen nih sebagai bentuk tanggung jawab pada anak kita. Kemudian Bu Herlina juga tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachingnya, kemudian mengembangkan potensinya seperti itu. Kemudian menurut saya tadi sudah sangat baik ya, kemudian mampu mencapai sesuai dengan harapan yang kita sampaikan tadi saat observasi. Baik, itu menurut saya Bu Herlina, jadi pengamatan saya selama sesi coaching antara Bu Herlina dengan Bu Mudrik. Ya, terima kasih ya Bu Mudrik atas umpan baliknya yang Ibu berikan kepada saya. Oke, baik. Jadi setelah sesi coaching bersama Bu Mudrik, apa sih yang untuk kedepannya yang akan Ibu kembangkan? Baik ya Bu. Jadi kedepannya saya berencana untuk secara aktif maupun ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi, yang lebih berbobot lagi, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya, lalu coach bisa menyampaikan apapun yang ada pada dirinya atau masalah yang ada pada dirinya. Jadi Bu Herlina mau mengembangkan itu ya, jadi berlatih, kemudian supaya coach itu bisa bercerita banyak gitu ya tentang permasalahan yang dihadapinya. Baik, Bu Herlina, semoga nanti kompetensi berikutnya itu bisa dikembangkan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Herlina. Banyak melakukan praktik coaching bersama rekan sejawat sehingga Bu Herlina bisa membantu mengembangkan atau menemukan potensi rekan sejawatnya Bu Herlina, sehingga mereka nanti mampu menemukan solusi atas permasalahan mereka. Iya. Baik, sudah selesai ini kegiatannya untuk pasca observasi. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih Bu Herlina. Terima kasih Bu Mudrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.